Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, teman-teman, hari ini kita akan bicara mengenai tren perkembangan teknologi informasi dan dampaknya dalam kehidupan pribadi, perusahaan maupun sebuah komunitas atau masyarakat. Di sini saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita sudah mengenal yang namanya revolusi industri, disingkat RI. Kemudian kita sudah sering mendengar juga yang namanya kehidupan society 10, 20, 30, 30 dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga kenal yang namanya pola kehidupan atau life. Nah, di akhirnya kita harus mengikuti perkembangan keadaan yang namanya mindset. Nah, pola pikir atau mindset. Kita tahu bahwa RI ini adalah, kita kenal RI 10 ini adalah pertanian. Kita paham pertanian dan peternakan. Jadi waktu itu orang kaya itu adalah orang yang punya tanah luas, punya peternakan banyak, dia disebut orang kaya. Kemudian setelah ditemukannya mesin uap, masuk RI 20. Mesin uap itu penemunya adalah James Watt. Sehingga Inggris bisa bikin kapal, ya kan, bikin kendaraan dan seterusnya, sehingga dikenal yang namanya penjajahan. Belanda jajah Indonesia, Inggris jajah Malaysia, Australia dan lain sebagainya. Kehidupan ini sudah mulai bergeser. Era agraris, nomaden ini mulai menetap mengolah sumber daya alam menggunakan bantuan mesin. Lalu muncul RI 30. Nah, ini sudah masuk awal internet. Jadi setelah orang itu menggunakan mesin, menggunakan otomotif dan lain sebagainya, bikin kapal laut buat menjajah. Kemudian manusia juga udah mulai menetap di sini, lahirlah yang namanya 30. 30 itu sudah kenal yang namanya internet. Ini mulai dari Bill Gates dan seterusnya sampai generasi sekarang Elon Musk. Nah, kemudian begitu internet itu dikembangkan secara masif, masuklah yang namanya revolusi industri 40. Nah, 40 ini sudah mulai internet digunakan untuk merancang mesin-mesin otomotif, mesin-mesin robot. Makanya disinilah muncul yang namanya artificial intelligence. Ini yang kita kenal namanya big data. Kita kenal namanya blockchain. Kemudian kecerdasan buatan, ya kan? Kemudian Internet of Things di sini, machine learning di sini. Nah, ini berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Karena ini 10 adalah masih era pertanian, belum bisa kemana-mana, masih nomaden, belum ditemukannya mesin, maka sini timbullah life 10, ya, mendampingi era pertanian. Kemudian setelah bertemu mesin uap, ini masuk life 20. Nah, ini sudah masuk ke revolusi 20 sama 30. Nah, ternyata setelah bisa ditemukan internet segala macam, AI, kemudian big data, kemudian ini manusia mulai bingung menyesuaikan diri, cara berkomunikasi, cara berinteraksi. Makanya saat ini masuk kehidupan 30 atau life 30. Ini artinya apa? Manusia sudah mulai berdampingan dengan internet menggunakan data ini, ya kan? Ada data artificial intelligence, ada Internet of Things gitu ya, ada machine learning gitu ya. Nah, disinilah yang namanya data mining itu sangat memegang peranan penting. Data mining itu penambangan data, karena ini ada jutaan data yang harus diolah. Nah, ternyata ini kan kehidupan individu itu selalu berinteraksi dengan orang lain. Makanya timbullah yang namanya society 10. Ya kan, di era RI 20 sama Live 20 adalah Society 20. Nah, antara RI 20 sama RI 30 itu masuk ke Society 30. Nah, kemudian RI 30 ke RI 40 itu lahir yang namanya Society 40. Begitu sudah melampaui
RI 40 saat ini timbul yang namanya Society 50. Artinya apa? Masyarakat yang sudah menggunakan internet tadi dikepung dengan data yang kita kenal dengan big data tadi, orang lalu mencari data untuk mengambil keputusan. Disinilah berdampingan dengan mesin segala macam. Ini masih startup individu. Nah, berubah menjadi sebuah masyarakat atau kelompok. Kan masyarakat namanya kelompok. Nah, inilah berdampingan dengan teknologi informasi. Bagaimana cara kita mensikapi itu semua? Mindset ini 10 masih mindsetnya masih konvensional. Ya, kita belum mengenal namanya inovasi kreativitas. Ini nggak kenal mereka. Inovasi kreativitas itu mereka belum mengenal. Nah, begitu masuk ke 40, 30, 50, disinilah peran keterampilan yang perlu dikuasai di abad 21 ini. Inovasi, kreativitas, mengelola orang, sebagainya. Inilah mindset perkembangan teknologi kita, sehingga apa? Pola pikir 40 sama 50 harus selalu mengikuti kehidupan sehari-hari. Apa pesannya buat kita semua? Carilah profesi atau pekerjaan yang tidak bisa diotomatisasi, karena di bawah ini semua sudah otomatis. Hasil dari pekerjaan machine learning, data mining, dan lain sebagainya. Misalnya yang bisa diotomatisasi apa? Misalnya penjaga parkir sudah pakai flash, penjaga tol sudah pakai kartu, ya kan? Sekarang robot-robot sudah bisa melayani, praktek sudah menggunakan artificial intelligence dan sebagainya. Ini ya gambaran sekilas dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.